dan sesuatu itu tidaklah tertolak melainkan dengan menolak sebabnya. Geritik hati yang datang kepada kita silih berganti kada bisa kita hilangkan kalau kita kada menghilangkan sebabnya kenapa timbul geritik hati itu. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Penjelasan tentang obat yang berguna dalam menghadirkan hati. Cara-cara untuk bisa menghadirkan hati di dalam salat. Ketahuilah bahwasanya orang mukmin, orang yang beriman itu pastilah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Orang beriman pasti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Takut kepadanya pasti. Mengharapkan kepadanya dan malu dari kelalaiannya, kesalahannya. Ia seorang beriman tadi tidak terlepas dari keadaan-keadaan ini setelah ia beriman. Malu kepada Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah. Meskipun kekuatannya itu dengan kadar kekuatan keyakinannya. Antara satu dengan yang lain kada sama takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara pulan dengan pulan yang lain kada sama malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada sama ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat tergantung dengan kekuatan yakin yang ada di dalam hati. Keterlepasannya dari keadaan-keadaan ini dalam salatnya itu tidak ada sebab baginya kecuali terpecah-pecahnya pikiran, keterbagian geritik hati, gaib tidak hadirnya hati dari munajat, dan lalai dari salat. Padahal kita mengagungkan Allah, padahal kita takut kepada Allah, kita malu kepada Allah, tapi sifat-sifat itu kenapa di dalam sembahyang tidak hadir? Sifat-sifat itu dalam sembahyang kada ada wujud di dalam hati kita. Padahal kita kalau ditanya malu kepada Allah, malu, takut kepada Allah, takut, mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Tapi kenapa dalam sembahyang kada ada muncul sifat-sifat itu? Nah, sebabnya adalah karena terpecahnya pikiran, bermacam-macamnya geritik hati. Hati tidak merasa bahwa sedang munajat kepada Allah. Hati tidak merasa dalam keadaan salat. Nah, itu sebabnya yang membuat kita kehilangan sifat-sifat tadi di dalam sembahyang. Tidaklah melalaikan salat melainkan geritik-geritik hati yang datang dan menyibukkan. Waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, bagus kita hati sadar bahwa aku sembahyang fardu zuhur menghadap kiblat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Waktu Allahu Akbar. Nah, sesudah itu datang geritik hati macam-macam. Itulah yang memecah konsentrasi kita, yang memecah pikiran kita, sehingga kita lupa bahwa kita berada dalam munajat,
lupa kita berada dalam salat. Padahal Allahu Akbarnya sudah bagus. Maka obat dalam menghadirkan hati adalah menolak geritik-geritik hati itu, supaya hati bisa hadir, supaya sifat-sifat takut, malu, takzim tadi ada dalam hati waktu salat. Maka jalannya adalah menolak, menghilangkan geritik-geritik hati itu. Dan sesuatu itu tidaklah tertolak melainkan dengan menolak sebabnya. Geritik hati yang datang kepada kita silih berganti, kada bisa kita hilangkan kalau kita kada menghilangkan sebabnya, kenapa timbul geritik hati itu. Maka hendaklah kamu ketahui sebabnya dahulu. Geritik hati itu di mana datangnya. Nah, bila kita kau menghilangkan datangnya ke sumber geritik hati, otomatis geritik hati hilang. Dan sebab datangnya geritik-geritik hati itu ada kalanya urusan luar yang di luar dari tubuh kita, atau urusan di dalam zatnya, atau urusan yang ada dalam hati kita secara batin. Jadi sebab datangnya geritik hati ada dua, ada yang dari luar tubuh kita, ada yang memang dari dalam tubuh kita. Adapun urusan luar, maka sesuatu yang mengetuk pendengaran atau tampak bagi penglihatan. Sesungguhnya hal itu kadang-kadang menyambar keinginan sehingga ia mengikutinya dan ia melakukan sesuatu padanya. Kemudian daripadanya tertariklah pikiran kepadanya dan berantai. Pandangan itu menjadi sebab untuk memikirkan. Kemudian sebagian pikiran-pikiran itu menjadi sebab bagi yang lain. Kita sembahyang umpamanya. Sembahyang diintang TV. TV nyaring bunyinya berita. Sembahyang palingnya mendengar orang baca berita dalam TV. Nah, itu sangat sulit kita untuk khusyuk sembahyang. Kenapa? Karena tarikan dari luar ini membawa geritik hati kita. Nah, itu orangnya sebab timbulnya geritik dari luar tubuh kita. Atau kita sembahyang di hadapan sesuatu yang ramai, di hadapan sesuatu yang lalu lalang, atau di hadapan gambar-gambar macam-macam. Nah, kita melihat gambar-gambar itu menimbulkan geritik hati. Nah, itu ngarannya penyebab geritik hatinya datang dari luar. Nah, itu kalau kita biarkan berantai gini panjang jadinya geritik itu. Sambung menyambung. Barang siapa yang kuat niatnya dan tinggi himmahnya, maka apa yang berjalan pada indera-inderanya tidak melalaikannya. Kalau orang nang kuat sembahyangnya, walaupun di higa TV, walaupun di tengah kartak, kada jadi masalah. Itu orang-orang yang sudah kuat. Macam salah seorang aulia Allah berpesan kepada anak-anaknya, anak-anakku, ini bila hendak memukul terbang, waktu aku sembahyang aja. Bila aku kada sembahyang, kamu jangan berterbang, kau mau kepala. Jadi bila aku sembahyang, kamu ya berembian beributan di situ kada apa-apa. Kenapa? Karena sini kada mendengar lagi terbang-terbang tuh kalau sudah sembahyang. Nah, ini orang yang sudah kuat keyakinannya. Mungkin kita sebaliknya itu. Nah, itu penyebab-penyebab dari luar tubuh kita. Tetapi orang yang lemah pastilah pikirannya tercerai-berai karenanya. Kalau orang yang lemah masih himmahnya sembahyang di pintang nang rami, sembahyang radio berbunyi, TV berbunyi, itu sudah jelas mengganggu, menarik perhatiannya. Nah, pengobatannya adalah memutuskan sebab-sebab ini.
nyaman aja itu, mati TV-nya, mati radionya, lurusan pulanginya. Kalau hanya itu sebab datangnya geritik. Kalau hanya bunyi TV, bunyi radio, nang datangnya geritik, di situ nyaman aja, mati TV-nya yang sembahyang, mati radionya, nah habis sudah. Pengobatannya adalah memutuskan sebab-sebab ini dengan memejamkan pandangannya. Ini kalaunya sembahyang diganggu oleh pemandangan-pemandangan yang mengganggu. Berapa jam sembahyang? Habis sudah, udah kelihatan lagi. Atau salat di rumah yang gelap, kada kelihatan lagi, di muka nang balang-balang warna-warni. Atau ia tidak membiarkan di mukanya sesuatu yang menyibukkan indranya, dan ia mendekat ke dinding ketika ia salat sehingga jarak pandangnya itu tidak meluas, dan ia menjaga dari salat di jalan-jalan, itu jelas terganggu, di tempat-tempat yang berukir, dan di atas hamparan dicelup diwarnai hambal-hambal balang-balang ini. Nah kalau kita sembahyang merasa terganggu di intang pasahapan yang bergambar macam-macam itu, jangan pakai pasahapan itu lagi, cari pasahapan yang polos. Nah itu mudah aja mengobatinya. Oleh karena itu orang-orang yang ahli ibadah itu, mereka beribadah di rumah kecil yang gelap, luasnya sekedar sujud. Hal itu agar menghimpun himmah mereka, menghimpun himmah mereka supaya jadi satu pikiran. Sedangkan orang-orang yang kuat, nah yang sudah kuat, mereka menghadiri masjid, merendahkan pandangan, dan mereka tidak melepaskan pandangan melewati tempat sujud. Mereka memandang kesempurnaan salat itu pada keadaan mereka tidak mengetahui orang yang di sebelah kanan dan kiri mereka. Bila inya kada tahu kiri kanan, perhatian sembahyang itu dianggap sembahyang itu sempurna. Bila mana inya tahu di sebelah aku si pulan, inya merasa itu sembahyangnya kada sempurna. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak membiarkan mushaf dan pedang di tempat salat, melainkan diambilnya, dan tidak tulisan melainkan dihapusnya. Jadi Ibnu Umar kalau hendak sembahyang di muka itu ada pedang atau ada Quran, sidin jauhakan, atau ada tulisan-tulisan, sidin hapus. Nah, supaya jangan mengganggu pikiran. Nah jadi itu sumber geritik hati yang datangnya dari luar tubuh kita. Pengobatannya mudah, yaitu menjauhkannya, menghilangkannya. Adapun sebab-sebab yang batin maka itu lebih berat. Geritik hati ini timbulnya dari dalam tubuh kita seorang. Nah ini yang berat. Geritik hati timbulnya bukan karena mendengar suara-suara, bukan karena melihat warna-warni, tapi geritik hati timbul karena dalam hati seorang. Sesungguhnya orang yang keinginannya itu bercabang-cabang pada lembah-lembah dunia, maka pikirannya tidak terbatas pada satu macam pak saja. Tetapi selalu pikirannya terbang dari satu sisi ke sisi yang lain. Sedangkan memejamkan matanya tidak berguna baginya, karena sesungguhnya apa yang terdapat di dalam hatinya itu adalah termasuk satu sisi yang cukup menyibukkan. Nah ini orang nang hatinya ini
banyak benar cabang-cabang dunia. Memikirkan itu, memikirkan ini, memikirkan toko itu, dijualan ini, pekerjaan itu. Nah, kalau macam itu Bapak jam sembahyang kada menambah kehusuan. Kenapa? Karena kada mampan Bapak jam. Karena menyibukkan hatinya bukan karena matanya, tapi karena ada di dalam hatinya. Ini jalannya adalah dengan mengembalikan nafsu secara paksa. Ini jalannya adalah dengan mengembalikan nafsu secara paksa untuk memahami apa yang dibacanya di dalam salat. Nah, itu pengobatannya. Kalau hati kita yang terlalu banyak memikirkan dunia, sambahyang di tempat nang kadap kada mampan jelas. Sambahyang Bapak jam mata kada mampan juga, karena di hati seorang andaknya. Salah satu cara untuk mengurangi itu adalah memahami apa yang dibaca. Memahami apa yang dibaca. Nah, itu mengurangi geritik-geritik hati yang bercabang-cabang. Jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati kita dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, menguranginya dengan cara memahami apa yang dibaca dan menyibukkannya dari selainnya, dan membantunya untuk itu adalah ia mempersiapkannya sebelum takbiratul ihram dengan memperbaharui pada dirinya akan ingat akhirat, tempat munajat, dan bahaya makam di hadapan Allah yang maha suci, karena dialah yang melihat. Nah, anak sembahyang mesti menghadirkan dulu diri, mengatakan bahwa aku ini sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap yang maha agung, menghadap Tuhan yang tahu segala geritik hatiku. Bila aku salah-salah, aku bisa berbahaya. Sebelum takbiratul ihram. Nah, karena sudah takbiratul ihram, usahakan memahami apa yang dibaca. Memahami apa yang dibaca. Dan ia mengusungkan hatinya dari sesuatu yang menjadi perhatiannya sebelum takbiratul ihram untuk salat. Dan ia mengusungkan hatinya dari sesuatu yang menjadi perhatiannya sebelum takbiratul ihram untuk salat. Jadi apa yang menyita pikiran kita sebelum salat dibirisakan. Umpamanya rahatan bemasak, jangan sembahyang dulu, masakakan dulu nasi. Rahatan menjerang banyu, kayaknya manggurak pas orang sembahyang, gelabak-gelabak dijirat banyu. Nah, dirisakan itu, hendak bekami dirisakan supaya kosong hati daripada hal-hal yang menyibukkan kita sebelum sembahyang. Maka ia tidak meninggalkan kesibukan bagi dirinya, di mana geritik hatinya menoleh kepada kesibukan itu. Bila kita membiarkan kesibukan kita kada selesai sebelum sembahyang, kita bawa sembahyang, pasti sudah geritik timbul. Pasti geritik hati kita timbul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Utsman bin Abi Syaibah, "Inni nasitu an aqula laka an tukhammil qidral ladzi fil bait." Sesungguhnya saya lupa untuk berkata kepadamu untuk menutup periuk yang ada di rumah. Nabi suruh ini menutup periuk yang ada di rumah. Nabi nang sembahyang, sidin suruh, di sini tadi pada ingat nyuruh hikam nang tutupi lah kasih. Itu ada periuk di rumah nang belum tutupi. Karena sembahyang agak nangan panci bebukaan tadi berusia ada kucing makan habisan udah kau makan lagi gini aku nih nak timbul geritik. Nah, jadi banyu-banyu tutupi, iwak tutupi, nasi tutupi supaya jangan ada timbul geritik itu.
Sesungguhnya tidak seyogianya ada sesuatu di rumah yang menyibukkan manusia pada salat mereka. Ini adalah jalan menenangkan pikiran. Hendak sembahyang, hadirkan dahulu hati bujur-bujur. Hanya di samping sudah menyelesaikan yang mendesak, menyelesaikan hal-hal yang bisa mengganggu, takbiratul ihram, memahami apa yang dibaca, itu salah satu obat untuk supaya bisa khusyuk. Ini adalah jalan menenangkan pikiran. Jika gejolak-gejolak pikirannya itu tidak tenang dengan obat yang menenangkan ini, sudah nang sembahyang ingatakan di intang siratal mustaqim berdiri. Semua nanti rumah sudah simpul semuaan. Takbiratul ihram baik. Makna Fatihah sudah belajar, paham arti Fatihah. Arti-arti surah-surah sudah dipaham, sudah. Sembahyang tatap hati liar ke situ kamari. Dan sudah berusaha. Nah, kalau macam itu halnya kada mampan juga cara nang macam ini, maka tidak menyelamatkannya kecuali obat cuci perut, garam Inggris dan sebagainya, becahar maka. Kenapa sebabnya? Karena penyakitnya ini sudah masuk ke urat-urat yang ada dalam awak, bukan hanya di hati lagi, sudah menyebar ke seluruh awaknya. Yang menguras penyakit dari kedalaman urat-urat, yaitu ia melihat terhadap urusan-urusan yang menyibukkan dan memalingkan dari penghadiran hati, dan tidak ragu bahwasanya itu kembali kepada keinginan-keinginannya, dan bahwasanya hal itu menjadi kepentingan-kepentingan syahwatnya. Maka ia menyiksa nafsunya dengan mencabut syahwat-syahwat keinginan-keinginan itu dan memutus hubungan-hubungannya. Adalah jalan lain kalau itu daripada memutus hubungan dengan yang menyibukkan itu. Setiap apa yang menyibukkannya, mengapa karena menyibukkan kita sembahyang, mengapa karena membuat kita lingah sembahyang, mikirkan itu aja sampai terbawa sembahyang. Setiap apa yang menyibukkannya, menjadikannya lalai dari salatnya, maka itu berlawanan dengan agamanya dan bala tentara iblis, musuhnya. Maka menahannya adalah lebih memudaratkan atasnya daripada mengeluarkannya. Benda nang apakah nang bila sembahyang timbul dipikirkan, sudah memahami ayat, sudah kada mampan juga, tetap pikirkan, berarti barang itu adalah merupakan bala tentara iblis. Bila kita tahan, membahayakan. Tidak ada jalan lain selain mengeluarkan barang itu. Maka ia melepaskan diri dengan mengeluarkannya. Banyak orang berisi jabatan banyak. Ia pembakal, ia ketua handil maulid, ia ketua rukun kematian, macam-macam jabatan. Nah, bila sembahyang hingga keingatan urusan pembakal, memaham ayat sudah paham, tapi kada kawa dalam sampai hingga keingatan urusan jadi pembakal ini, nah ada mau ampih. Nah, jalan terakhir adalah harus berampih jadi pembakal. Itu maksudnya ini. Kenapa? Karena pembakal itu berarti adalah tentara iblis. Ditahan membahayakan seorang. Rukun kematian jadi ketua kada so ingat dalam sembahyang, damai-damai aja. Jadi ketua handil mulut kada pernah terganggu sembahyang. Kalau pas jadi pembakal ini sembahyang pikiran pembakal dipikirkan. Berarti sebabnya geretik hati timbul urusan pembakal ini. Nah, kalau kada mampan cara-cara nang tadi, kada ada jalan lain pada mencabut diri daripada pembakal itu. Contohnya itu. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memakai pakaian hitam bersegi empat yang diberi oleh Abu Jaham, pakaian itu ada lukisannya. Beliau salat dengannya, dan setelah salat
beliau melepasnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhabu biha ila Abi Jahmin fa innaha alhatni anifan an salati wa'tuni bi ambajaniyati Abi Jahmin." Artinya, bawalah itu kepada Abu Jaham, karena pakaian itu tadi melalaikan aku dari salatku, dan bawalah kepadaku selimut Abu Jaham. Nabi kita diberi Abu Jaham pakaian hirang nang berwarna berlukis ada. Begitu sirin sambahyang, sirin melihat lukisan itu, terpikirkan lukisan itu. Nah, tuntung sambahyang, sidin pacul baju itu, belikan bajunya ke Abi Jaham. Aku minta nang biasa nang kada berlukis saja. Nah, itu marahnya mencabut diri daripada akar nang menimbulkan geritik. Contohnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memperbaiki tali sandalnya. Kemudian dalam salat beliau memandang kepadanya karena tali sandal itu baru. Maka beliau menyuruh untuk melepas tali sandal tadi daripadanya dan agar mengembalikan tali sandal yang dahulu yang usang. Kenapa? Karena tali sandal ini sumber datangnya geritik hati. Untuk mengobati itu kada lain daripada memutuskan diri daripada sebab datangnya geritik hati itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengenakan sandal, lalu beliau kagum terhadap keindahannya, lalu beliau sujud dan bersabda, "Saya merendahkan diri kepada Tuhanku Azza wa Jal agar dia tidak memurkai saya." Kemudian beliau keluar dengannya dan memberikannya kepada peminta-minta pertama yang beliau jumpai. Kemudian beliau menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk membeli sepasang sandal kulit yang telah bersih dari rambut, lalu beliau memakainya. Jadi baik pakaian, apapun, perhiasan, kendaraan, nang bila itu selalu menyibukkan kita di dalam salat, nang kada mampan diobati macam-macam, jalan terakhir adalah memisahkan diri daripada sesuatu benda itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangan beliau terdapat cincin emas sebelum diharamkan, dan beliau di atas mimbar. Maka beliau melimparnya cincin emas tadi. Beliau bersabda, "Ini cincin menyibukkan saya, sekali pandang kepadanya dan sekali pandang kepada kalian." Dan diriwayatkan bahwasanya Abu Talhah salat di kebun dan padanya terdapat pohon. Lalu ia kagum terhadap seekor burung yang terbang di pohon mencari tempat keluar. Lalu pandangannya mengikuti sesaat, kemudian ia tidak tahu berapa rakaat ia salat. Sembahyang di kabun, banyak pohon-pohon di kabun itu, ada burung bagus, nah pas jangan ke burung, jangangi burung rahatan sembahyang. Kepentingannya berapa rakaat aku nih sembahyang sudah, ada ingat lagi, karena disibukkan oleh burung nang terbang tadi. Terbang di kebun. Lalu ia sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai cobaan yang menimpanya. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, kebun itu saya sedekahkan, maka letakkanlah di mana kamu kehendaki." Kenapa? Karena gara-gara kebun tadi aku sembahyang kok kali ingat lagi rakaat berapa jumlahnya. Nah, jadi kebun itu diberikan oleh Rasulullah untuk kaum muslimin. Dari seorang laki-laki lain bahwasanya ia salat di kebunnya, sedangkan pohon kurma buahnya lebat. Lalu ia melihat kepadanya dan kagum. Ia tidak mengetahui berapa rakaat ia salat. Nah, maitihi pohon kurma berbuah lebat, pohon kurma, oh, bagusnya pohon kurma berbuat lebat. Akhirnya sembahyang kali ingat rakaatnya berapa. Maka hal itu disebutkannya kepada Utsman radhiyallahu anhu dan ia berkata, "Dia adalah sedekah. Maka letakkanlah di jalan Allah Azza wa Jalla." Lalu Utsman menjualnya dengan harga 50.000. Mereka melakukan hal itu karena memutuskan asal pikiran. Sumber kritik di situ datangnya.
dan sebagai kafarat, tebusan bagi kekurangan salat. Tebusannya yaitu ini adalah obat yang mencegah asal penyakit itu, dan obat lainnya tidak berguna lagi. Kalau obat lain sudah macam-macam kada berguna, jalan terakhir harus menjauhkan diri daripada sumber penyakit itu. Adapun kelembutan yang telah kami sebutkan dengan menenangkan dan mengembalikan kepada pemahaman zikir, pemahaman membaca Quran dalam sembahyang, maka itu berguna pada syahwat yang lemah dan keinginan-keinginan yang tidak menyibukkan kecuali pinggir-pinggir hati. Nang mampan lawan memaham ayat ini baca arti di hati, ini baca arti. Nah itu kita kawa macam itu. Amun cinta kita kepada dunia, cinta yang lemah. Kalau kita cinta kepada dunia, cinta nang berat, macam itu pun kita sudah kawa juga. Dua ayat kena paham, hilang pula ayat nang ketiga. Adapun syahwat yang kuat dan menggebu-gebu, maka padanya penenangan itu tidak berguna. Tetapi selalulah kamu menariknya dan ia menarikmu. Kemudian ia mengalahkanmu, dan habislah seluruh salatmu dengan kesibukan tarik-menarik itu. Perumpamaannya adalah seorang laki-laki di bawah pohon, di mana ia ingin menjernihkan pikirannya. Aku hendak bertenang-tenang, hendak berlapang-lapang, duduk di bawah pohon, duduk di bawah pohon. Suara-suara burung pipit mengacaunya. Ini bawah pohon menduduk, ciut-ciut burung pipit. Ia selalu menerbangkan, mengusirnya dengan kayu di tangannya. Nak bertanang bang, dihalau pipit tadi, bukahan inya, dan ia kembali kepada pikirannya. Pipitnya berjauhan, tenang pulang. Nengaran pohon tu rumahnya pipit, maka kembalilah burung-burung pipit itu, datangan pulang inya. Maka ia kembali mengusirnya dengan kayu. Akhirnya kada tenang lagi, orang mau usir datang, jadi bertenang lagi. Nah, sesungguhnya ini adalah tawanan unta yang diberi minum, tidak selesai-selesai dan tidak terputus. Jika kamu menghendaki selamat, maka potonglah pohon itu. Hendak tenang, tabang pohonnya, pipitnya berjauhan sama lagi situ besaranginya, karena sumber pipit itu pohon itu. Nah itu perumpamaan sesuatu yang menyibukkan pikiran kita di dalam salat. Demikian pula pohon syahwat, pohon keinginan, apabila bercabang-cabang dahannya, macam-macam nang dikaping ini, itu dikehendaki, ini dikehendaki, banyak keinginan, maka pikiran-pikiran tertarik kepadanya seperti tertariknya burung-burung pipit kepada pohon-pohon, dan seperti tertariknya lalat kepada kotoran-kotoran. Kesibukan itu lama dalam menulaknya. Sesungguhnya lalat itu setiap kali ditulak, diusir, maka ia kembali. Oleh karena itulah disebut lalat zubab. Maka demikian juga geritik-geritik hati. Syahwat-syahwat itu banyak, dan sedikit sekali seorang hamba kosong daripadanya. Dan itu dihimpun oleh satu pokok, yaitu cinta dunia. Itu cinta dunia adalah pangkal setiap kesalahan, dasar setiap kekurangan, dan sumber setiap kerusakan. Barang siapa yang batinnya mengandung cinta dunia sehingga ia condong kepada sesuatu daripadanya, tidak untuk mengambil bekal dan pertolongan daripadanya ke akhirat, maka janganlah ia berharap untuk jernih baginya kelezatan munajat dalam salatnya.
Kalau kita mencintai dunia, selain dunia nang jadi bekal ke akhirat, kita cintai dunia itu, maka jangan berharap kita bisa khusyuk di dalam sembahyang itu. Pasti pikiran kita tertarik kepada sesuatu yang kita cintai tadi. Keinginan seseorang itu bersama penyejuk matanya. Keinginan kita kepada sesuatu yang menyenangkan hati kita. Keinginan kita kepada sesuatu yang membahagiakan kita. Jika penyejuk matanya, jika penyenang hatinya itu ada di dunia, maka pastilah ia berpaling kepadanya dunia. Jadi syahwat kita, keinginan kita itu bersama kada terpisah lawan nang disenanginya. Bila nang kita senangi itu di dunia, nah, maka dia selalu bersama dunia. Keinginan seseorang itu bersama penyejuk matanya, artinya penyenang hati. Jika penyenang hati, penyejuk matanya itu ada di dunia, maka pastilah ia berpaling kepadanya. Nah, tetapi bersama ini maka tidak sayogianya untuk meninggalkan mujahadah. Artinya berjuang, melatih diri, berjuang supaya bisa sembahyang itu sesedikit mungkin lalainya, sesedikit mungkin lupanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengembalikan hati kepada salat dan mensedikitkan sebab-sebab yang menyibukkan. Mengurangi pekerjaan, mengurangi nang dikapingini, itu merupakan salah satu jalan untuk bisa khusyuk di dalam sembahyang. Bila kita banyak berisi pekerjaan, banyak berisi jabatan, banyak berisi macam-macam, sulit untuk bisa khusyuk di dalam salat karena pikiran kita tertarik ke situ. Ini adalah obat yang pahit. Ini adalah obat yang pahit. Bila sembahyang keingatan sepeda motor, keingatan sepeda motor, beriakan sepeda motornya. Kan pahit nih itu. Macam tadi sembahyang di kabun, kada ingat lagi rakaat, beriakan kabunnya sebagai penebus dalam kesalahan kada ingat dalam sembahyang tadi. Nah, ini adalah obat yang pahit. Dan karena pahitnya, maka tabiat kita menjadi sempit. Tabiat kita lu kada mau. Karena pahit. Tabiat kita kada mau. Dan penyakit itu tetap bertahan lama. Oleh karena kita kada mau obat itu, penyakit terus menerus sampai tua tetap kada menghusu sembahyang. Kenapa? Karena kada mau berobat. Kada mau mengobati. Makin tua makin banyak gobian, makin tua makin bertambah pekerjaan. Nah, mestinya dikurangi supaya bisa terarah kepada khusyuk itu. Dan penyakit itu menjadi pencegah, sehingga orang-orang besar, orang-orang yang sudah top, bersungguh-sungguh untuk salat 2 rakaat dengan tidak berbicara kepada diri mereka padanya mengenai urusan-urusan dunia, mereka lemah dari yang demikian itu. Orang-orang yang sudah hebat itu pun sembahyang 2 rakaat dari awal sampai akhir kada pernah lalai, kada sanggup juga. Itu orang-orang yang sudah besar, yang sudah top sudah ilmunya, yang sudah hebat ma'rifatnya. Dari takbir sampai salam sedikit pun kada ada lingah, itu pun mereka lemah. Bersungguh-sungguh untuk salat 2 rakaat dengan tidak berbicara kepada diri mereka padanya mengenai urusan-urusan dunia, mereka lemah.
Nah, urusan dunia itu bukan hanya urusan toko, bukan hanya urusan makan, bukan hanya urusan pakaian, bukan hanya urusan perhiasan. Termasuk dunia itu ada urusan-urusan yang di luar kada patut diingat dalam sembahyang. Imam Ghazali contohnya, rahatan sebelum sembahyang sih mengarang kitab tentang bab haid. Dalam sembahyang tabawa ingat aku tadi mengarang bab haid. Nah, itu sudah mengurangi kehusuan sembahyang. Kenapa? Walaupun itu masalah agama nang dikarang, cuma kada letaknya dalam sembahyang mengingat hal itu. Kita pengajian ini adalah bagian akhirat, bagian daripada ibadah. Nah, kalau kita dalam sembahyang kita tak ingat di pengajian ini, kada tempatnya itu kada khusyuk ngarannya. Nah, jadi sembahyang itu mesti kita pahami apa yang kita baca, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam gerak-gerik kita. Nah, itu ngarannya khusyuk. Sembahyang misal ingat kubur, lain khusyuk ngarannya itu. Mengingat kubur itu bagus, cuma bukan di sembahyang andaknya. Bukan di sembahyang. Pengertian khusyuk dalam sembahyang itu adalah hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Makanya tadi orang-orang yang besar pun untuk 2 rakaat sembahyang itu bersih daripada urusan dunia, mereka lemah dari yang demikian itu. Jika demikian, maka tidak ada keinginan tamak bagi orang-orang yang seperti kita. Kita kan ada harapan kau 2 rakaat itu pol orang-orang besar aja kada kau, apalagi macam kita. Kiranya lah selamat dari salat kita separuhnya, untung sudah. Separuh kita kawan yang bersih, hati kita hadir lawan Allah Ta'ala, separuh. Atau sepertiganya kah? 2/3 perayanya. Kiranya lah selamat dari salat kita separuhnya atau sepertiganya dari was-was, agar kita termasuk orang yang mencampur amal yang baik dan keburukan lain. Jadi kalau kita ada sembahyang itu ada khusyuknya, ada hadirnya hati walaupun sepertiga, nah sembahyang kita sudah bercampur antara nang baik lawan nang kada baik. Amun nang lalai sama sekali itu pol kada baiknya ngarannya. Secara jumlah keinginan dunia dan keinginan akhirat itu di dalam hati adalah seperti air yang ditumpahkan di dalam gelas yang penuh dengan cuka. Maka menurut kadar air yang masuk padanya, keluarlah cuka daripadanya. Niscaya pasti dan keduanya tidak berkumpul. Jadi antara orang zikrullah, antara orang yang hubud dunia dengan orang yang cinta kepada Allah, itu kadang muta kumpul. Lawan dunia cinta, kan Allah cinta, kada mau kedua-duanya sama. Nah, seapa kadarnya kita cinta kepada Allah, sisanya itu cinta kepada dunia. Kita cinta kepada dunia 75%, 25% kita cinta kepada akhirat. Dan keduanya, cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat, tidak akan berkumpul. Nah, kemudian penjelasan tentang perincian sesuatu yang sayugianya untuk dihadirkan di dalam hati pada setiap rukun dan syarat dan amal-amal salat. Nah, ini yang penting. Apa yang harusnya waktu rukuk, apa yang harus kita hadirkan. Waktu sujud, apa yang harus kita hadirkan. Waktu i'tidal, apa yang harus kita hadirkan di hati, supaya bujur-bujur pas lawan yang sebenarnya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.